Ketika Yesus datang sebagai raja untuk yang kedua kali, ya, maka semua orang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika semua orang dibangkitkan terlebih dahulu, lalu orang hidup, kita yang masih hidup ini, tubuh kita diubahkan seketika menjadi tubuh yang mulia. Lalu orang mati yang sudah bangkit ini tubuhnya dibangkitkan, lalu kita itu juga turut menyongsong dia di awan-awan. Wahyu pukul 22.12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saya tanya tentang Yohanes 14, rumah Bapak ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 kah? Ya. apa yang mau ditanya? Bolehkah aku baca dulu? Boleh. Ya. Terima kasih. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini aku mau tanya, Pak, ini apa? Di saat kita kematian nanti, nanti saat kita mau mati lah nanti kan? Ya. Apakah pada masa itu kita bersama paroku di surga atau di alam lain atau macam mana ya? Iya. Bapak tanyakan kematian sekarang atau akhir zaman? Yang akhir zaman lah nanti. Oke. Jadi begini Pak, kalau kita mati sekarang, ya, misalnya nih saya mati, kita mati ya. Saya mute dulu ya, agak berisik soalnya. Oke. Nah, misalnya saya mati. Nah, saya mati, karena saya orang percaya, ya, dan Tuhan mengasihani saya dibawa ke Firdaus. Nah, di Firdaus, dan kalau orang tidak percaya, dosanya akan membawa dia ke alam Tartarus. Jadi ingat, yang membuat orang ke neraka itu bukan Tuhan, tapi dosamu sendiri yang melemparkan kamu ke neraka. Jadi jangan bilang, masa aku enggak percaya Tuhanmu, masa Tuhanmu lempar aku ke neraka? Enggak, dosamu sendiri yang menyeret kamu ke neraka. Percaya Yesus adalah obat. Makanya dalam Yesaya 53 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Maka Tuhan Yesus itu adalah solusi. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa? Karena hanya aku obat yang diberikan bagi dunia. Ya, menurut perkataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Sang Bapa yang adalah Sang Sorga kalau tidak melalui aku. Jadi ingat ya, yang membuat kamu ke neraka itu adalah dosamu sendiri. Dan satu dosa pun itu sudah cukup melemparkan kita ke neraka. Oke? Nah, ada orang mati. Orang percaya rohnya akan dituntun malaikat ke Firdaus. Orang tidak percaya, dosanya akan menuntun rohnya ke alam maut, yaitu Tartarus. Buktinya apa? Kisah orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu menderita di alam maut, sedangkan Lazarus itu mengambil tempat yang baik di Firdaus, tempatnya Abraham. Nah, sedangkan tubuhnya membusuk di bumi. Ketika Yesus datang sebagai raja untuk yang kedua kali, ya, maka
Semua orang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika semua orang dibangkitkan terlebih dahulu, lalu orang hidup, kita yang masih hidup ini, tubuh kita diubahkan seketika menjadi tubuh yang mulia. Lalu orang mati yang sudah bangkit ini tubuhnya dibangkitkan, lalu kita itu juga turut menyongsong dia di awan-awan. Lalu dihakimi. Lalu orang Kristen juga dihakimi, ditentukan berapa besar upah yang akan mereka peroleh. Nah, nanti langit bumi baru ini kita baca dalam Wahyu ya. Bentar ya. Kita baca dalam Wahyu. Kita buka di ini dulu ya. Mengenai kebangkitan dulu ya, mengenai kebangkitan dulu. Nah, mengenai kebangkitan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Kita baca ya. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, jadi orang mati dibangkitkan, dan kita ini yang masih hidup ketika Yesus datang, kita akan diubah. Nah, baru kita akan dihakimi, ya, dihakimi. Orang yang telah dihakimi, orang yang tidak percaya akan dilemparkan ke dalam neraka, terpisah dari Allah. Sedangkan kita orang percaya itu diletakkan di mana? Langit bumi baru. Nah, kita lihat dalam Wahyu. Ini penglihatan Rasul Yohanes ya. Ya, di dalam Wahyu 21 dikatakan begini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Laut di sini bukan laut sungguhan, tapi laut di sini, laut itu simbol maut. Makanya binatang yang keluar dari jurang maut, itu adalah antikristus yang keluar dari kerajaan maut. Itu maksudnya. Ya, jadi laut ini simbol maut. Ya. Nah, jadi di mana kita akan hidup nanti setelah penghakiman, semua dihakimi, semua orang percaya akan ditempatkan di langit dan bumi yang baru. Langit bumi barunya di mana? Tetap di bumi ini. Tapi bumi ini akan diperbaharui, tidak dihancurkan, tapi diperbaharui. Sama seperti air bah yang memperbaharui dunia. Maka demikian pula Kristus akan memperbaharui dunia ini menjadi baru. Dalam keadaan yang tidak berdosa. Di langit bumi yang baru itulah kita akan tinggal, dipimpin oleh Kristus, dan diterangi oleh cahayanya Allah Sang Bapa. Kita tidak akan melihat wajah Sang Bapa, karena Sang Bapa itu tidak kelihatan. Tapi kita akan memandangi wajah Dia yang adalah gambaran Bapa, yaitu Yesus Kristus. Itulah kerajaannya itu kekal sampai selamanya. Artinya keadaannya pulih seperti keadaan Eden yang dahulu yang tanpa dosa. Gitu. Gitu ya Pak Anastasia? Aduh, saya ini Anastasia, halo. Halo. Ya gitu ya. Ya, dengar. Iya. Iya, terima kasih atas penjelasannya, Ede. Oke.